Pemerintah akan menyalurkan sepenuhnya hasil pemotongan anggaran senilai 308 triliun rupiah untuk dana investasi BPI Danantara. Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola Danantara dan diinvestasikan dalam 20 proyek nasional atau lebih. Pengumuman tentang pemanfaatan hasil efisiensi anggaran tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemanfaatan hasil efisiensi anggaran sepenuhnya untuk Danantara ini berbeda dari tujuan yang selama ini disampaikan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah mengatakan hasil pemangkasan bakal dipakai untuk program prioritas Prabowo yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya adalah makan bergizi gratis, ketahanan pangan, dan renovasi sekolah. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami Yusuf Randy Manilet selaku peneliti Center of Reform on Economic Score Indonesia. Selamat siang, Pak Randy, apa kabar? Selamat siang, Mas Akbar, kabar baik. Baik, Pak Yusuf, saya revisi. Pak Yusuf, ini menarik sekali, membuat pengelolaan aset negara dalam satu lembaga dan tujuannya untuk meningkatkan ekonomi yang tidak main-main, targetnya 8%. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, jadi sebenarnya memang beberapa lembaga sejenis sudah pernah dilakukan secara global gitu ya. Jadi Danantara ini muncul dari contoh lembaga-lembaga seperti Khazanah di Malaysia, kemudian juga Temasek dan juga SASEC di Cina ya. Nah, memang kalau kita perhatikan lembaga ini bertujuan untuk mengelola dana investasi pemerintah. Nantinya dana investasi yang dikelola oleh lembaga tersebut dikembalikan dalam berbagai bentuk, termasuk di dalamnya misalnya pembangunan infrastruktur. Namun yang unik, terutama kalau kita bicara konteks Danantara, adalah dana untuk fund-nya nantinya. Jadi kan di awal kita sudah tahu dana untuk pembentukan Danantara ini diambil melalui aset dari beberapa BUMN dan juga dikombinasikan dengan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah. Nah, kenapa saya katakan unik? Karena umumnya lembaga-lembaga seperti katakanlah Khazanah, kemudian juga Temasek, dananya itu sebenarnya berasal dari aktivitas ekonomi yang sifatnya surplus gitu ya. Seperti misalnya Singapura ketika melakukan aktivitas perdagangan, ada dana surplus yang mereka dapatkan, lalu dana surplus itu ditempatkan di Temasek dan Khazanah juga seperti demikian. Nah, tetapi di Indonesia agak unik karena kita tidak punya surplus dana, tetapi dananya diambil dari aset BUMN dan juga realokasi anggaran. Nah, sayangnya realokasi anggaran yang saat ini dilakukan bukan tidak akan memberikan dampak gitu ya. Termasuk di dalamnya dampak yang bisa kita lihat misalnya ada penghematan dan juga beberapa kementerian dan lembaga juga sudah melakukan refocusing anggaran pada anggaran-anggaran yang sebenarnya juga tidak kalah penting ya, termasuk di dalamnya misalnya beberapa anggaran misalnya untuk pendidikan dan juga anggaran-anggaran lain. Jadi saya kira poin kritisnya di sana, meskipun memang dalam jangka panjang lembaga-lembaga sejenis Danantara ini memang bisa mendorong ya, menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan ekonomi, membantu untuk ekonomi tumbuh ke level yang lebih tinggi, tetapi memang harus ada catatan-catatan terutama untuk Danantara di mana di awal dana yang digunakan di Danantara itu diambil melalui refocusing ataupun realokasi anggaran di mana sebenarnya anggarannya itu sebetulnya juga dibutuhkan ya untuk pos-pos lain. Jadi catatan kritisnya di sana. Baik, artinya apakah sentralisasi aset BUMN yang sekarang telah dialihkan begitu ya, dimasukkan ke dalam satu lembaga Danantara, apakah akan merujuk kepada efisiensi ke depannya? Ini bicara soal seperti yang Anda bilang, ini dananya diambil dari beberapa kementerian. Pasti dampaknya akan terjadi secara langsung karena beberapa penghematan atau efisiensi ini juga ada beberapa poin yang juga ternyata penghematan ini
berdampak langsung juga kepada masyarakat. Tanggapan Anda? Ya, jadi memang akhirnya kementerian dan lembaga yang terkena dampak dari realokasi anggaran harus berpikir keras gitu ya untuk menyisir kembali anggaran-anggaran yang bisa dihemat. Nah, dalam proses menyisir kembali ini yang menurut saya tidak mudah karena tidak semua kementerian dan lembaga punya ruang yang bisa fleksibel ya untuk diubah dalam periode waktu yang singkat. Jadi ketika ruang untuk diubah ya dalam konteks anggaran ini relatif terbatas, makanya mereka harus mengorbankan program-program yang sebenarnya tidak masuk ke dalam kategori yang seharusnya dihemat gitu ya. Seperti misalnya kalau kita bicara anggaran pendidikan, beberapa perguruan tinggi misalnya sudah melakukan penghematan dengan tidak melakukan langganan untuk jurnal-jurnal internasional yang sebenarnya itu juga dibutuhkan untuk mendukung operasional dari perguruan tinggi. Ini satu contoh kecil saja di mana penghematan anggaran akhirnya memberikan dampak yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Hal lain juga misalnya kalau kita bicara penghematan di level pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga punya kapasitas fiskal yang relatif terbatas gitu ya. Sehingga misalnya pemerintah pusat meminta daerah untuk menghemat, ya lagi-lagi mereka harus melakukan penyesuaian pada pos-pos yang sebenarnya relatif tidak kalah penting, terutama kalau kita bicara konteks pos yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi dampak-dampak seperti ini yang menurut saya juga perlu kita kritisi dan seharusnya menjadi landasan pemerintah dalam melakukan atau menjalankan operasional Danantara nantinya ya. Jangan sampai kemudian pihak ataupun pola penghematan anggaran ini juga berlaku di tahun-tahun mendatang sehingga akhirnya merugikan pos belanja publik yang sebenarnya tidak kalah penting. Baik, yang menjadi pertanyaan besar, apakah strategi Danantara itu sendiri akan menghasilkan investasi yang return begitu ya, yang tidak membebani APBN atau sebaliknya? Apakah ada juga potensi nantinya ke depannya ini akan malah membebani APBN? Yang pasti dalam jangka pendek, kalau kita lihat kan dana untuk Danantara itu diambil dari dividen BUMN yang tadinya disetorkan ke APBN. Jadi ada kisaran nilai yang secara rutin biasanya disetor ke APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan adanya Danantara itu, dana dividen itu akhirnya tidak disetorkan. Nah, ini akhirnya menjadi semacam semacam bertolak belakang dengan kondisi APBN itu sendiri gitu ya. Kalau kita perhatikan misalnya APBN kita di tahun lalu itu defisitnya melebar dan di tahun ini APBN itu juga berpotensi melebar ditambah dengan beberapa program lain. Jadi memang kami pikir dalam jangka pendek pemerintah seharusnya mulai memikirkan bagaimana mengkompensasi kehilangan yang tadinya didapatkan dari dividen BUMN ke APBN dan setelah itu disetorkan ke Danantara. Jadi kompensasi ini harusnya bisa menutupi potensi kehilangan yang tersetorkan gitu ya ke Danantara. Nah, selain itu tentu saya kira masih ada risiko juga ya, apalagi kalau kita bicara konteks jangka panjang, karena risiko terkait bagaimana pemilihan instrumen investasi, proyek-proyek yang akan didanai dari Danantara itu juga harus memerlukan studi yang panjang sehingga tidak akan kemudian merugikan pemerintah. Tetapi kalau kita bicara risiko, tentu risiko itu ada. Makanya saya kira salah satu poin yang juga perlu diperhatikan adalah pola pengawasan yang akan dijalankan pemerintah di Danantara itu sendiri. Perlu ada pengawasan yang betul-betul rigid, yang kemudian nanti memastikan bahwa dana yang dikelola itu memang betul bisa menguntungkan pemerintah ataupun negara secara umum, terutama dalam jangka panjang. Pengawasan menjadi penting begitu ya. Lalu bagaimana menciptakan instrumen negara yang menjadi kelembagaan baru ini bisa menuju ke kemandirian ekonomi Indonesia tentunya. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Yusuf. Kita akan break terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.
Sementara itu, lembaga yang baru dibentuk ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah masyarakat mengaku pesimis dengan target pemerintah yang menjadikan super holding BUMN ini sebagai cara untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Waduh, sampai sekarang belum mengikuti beritanya, saya kurang tahu itu. Enggak Kak, aku kurang update sama berita soalnya. Tahu sedikit aja, baca-baca dari berita. Apa yang Kakak ngerti dari Danantara? Kayaknya itu satu badan usaha yang mau dibikin sama Pak Prabowo khususnya ya, untuk jadi kayak mau ikut-ikutin Singapura sama Malaysia aja sih. Sekilas doang sih Mbak. Tahu dari mana Mas? Pertama dari orang-orang sering pada ngomong, yang kedua aku udah tahu dari YouTube. Dari yang Mas pahamin itu tuh apa sih? Ini sekilas doang yang saya denger ya, kayak Danantara tuh program investasinya pemerintah dari anak-anak BUMN gitu, yang bakal dikelola oleh Danantara ini. Karena belum ada track record dan kita baru pertama kali juga, jadi saya nggak bisa komen apa-apa sebenarnya. Cuman pengen tahu aja sih ini sebenarnya arahnya kemana gitu. Ya layaknya investasi ya, sebenarnya sih ada plus minus sih. Saya sih sebenarnya netral sih Mbak, pengen lihat dulu ke depannya. Antisipasi siap-siap juga sih, kalau semisal nggak bisa dikelola dengan baik kan bisa hancur lebur nanti. Masyarakat juga berharap program ini dapat dikelola secara transparan. Harapannya tentunya pengennya lebih baik lagi buat Indonesia, tapi karena taunya ini bebas dari nggak bisa disupervise sama KPK atau badan lainnya, sebenarnya agak kecewa sih, cuman kita ikutin aja nanti sih. Jadi sih harapannya plusnya bisa dikelola dengan baik sih, karena uang sebanyak itu harusnya bisa dikelola dengan baik ya. Kalau sampai nggak bisa dikelola dengan baik sih, wah bisa gawat sih. Dengan pembentukan Danantara, pemerintah berharap mampu menciptakan ekosistem investasi yang lebih struktural, sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8% per tahunnya. Regina Marcella, Yudi Rahman, DAI TV. Kita kembali melanjutkan obrolan seputar dana efisiensi anggaran 308 triliun dialokasikan untuk Danantara bersama Yusuf Randy Manilat. Pak Yusuf? Ya. Pak Yusuf, ini tadi tanggapan dari masyarakat beragam begitu ya. Ada yang bilang, ada yang menarik, investasi bisa saja plus dan minus. Nah, kalau Anda melihat dari Danantara sendiri, melihat dari kondisi juga ekonomi Indonesia saat ini, ada beberapa efisiensi anggaran, terutama kementerian yang juga langsung menyentuh kepada publik kebijakan-kebijakan tersebut. Apakah hal ini lebih banyak plusnya atau minusnya atau mudorotnya begitu Pak Yusuf? Jadi menurut saya kita memang perlu melihat dari dua sisi ya. Dari sisi pertama itu sisi jangka pendek. Jangka pendek itu menurut saya karena pemerintah melakukan penghematan anggaran itu tentu akan memberikan efek terhadap belanja pemerintah itu sendiri ya. Belanja pemerintah berpotensi akan relatif lebih rendah karena dananya itu nantinya dialokasikan salah satunya ke Danantara. Dan ketika belanja pemerintah itu relatif lebih rendah, maka ini juga akan ikut mempengaruhi bagaimana capaian pertumbuhan ekonomi terutama di tahun ini di 2025. Di pengalaman sebelumnya di 2016, pemerintah juga pernah melakukan penghematan anggaran dengan nominal yang lebih kecil dibandingkan sekarang. Dan pada saat itu, tekanan pada belanja pemerintah akhirnya ikut mempengaruhi atau menjadi salah satu faktor melambatnya perekonomian di 2016. Nah, saya kira untuk contoh kasus tersebut juga berpotensi kembali terjadi di 2025, apalagi jika realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah itu toh hanya dialokasikan ke Danantara saja, tanpa ke program-program lain yang sifatnya bisa memberikan efek ke perekonomian secara lebih positif. Nah, sementara dari sisi jangka menengah hingga panjang, Danantara ini belum tentu ya, artinya memang kita perlu menunggu terlebih dahulu. Karena bagaimana Danantara ini bisa memberikan efek positif, itu akan kembali pada tadi ya, instrumen investasi yang akan dipilih.
selain itu Danantara juga akan memberikan efek positif ketika misalnya dia juga ikut melibatkan sektor-sektor yang selama ini memang memberikan efek yang positif lah ke perekonomian. Misalnya sektor pertanian, kemudian juga sektor perdagangan, kemudian juga sektor katakanlah industri pengolahan. Ya, sektor-sektor ini yang menurut kami akan ikut menentukan ekonomi, dan oleh karena itu sektor-sektor ini yang juga harus istilahnya dilihat gitu ya oleh Danantara ketika mengambil kebijakan, mengambil pilihan investasi yang akan didanai. Jadi saya kira kita memang perlu menunggu, terutama kalau kita bicara bagaimana mengukur ya dampak dari Danantara, terutama dalam jangka menengah hingga panjang. Tetapi dalam jangka pendek ada potensi alokasi dana yang dilakukan pemerintah, penghematan yang dilakukan pemerintah itu memang berpotensi akan menekan belanja pemerintah secara umum. Baik, bagaimana jika ini merujuk pada iklim investasi yang ada di Indonesia atau investor yang ingin berinvestasi di Indonesia? Apakah akan semakin seksi? Dilihat dari pertama kali diluncurkan, merujuk pada data IHSG Indonesia, IHSG anjlok tiba-tiba ketika pertama kali Danantara diluncurkan pada 25 Februari. Saya kira masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dari launching Danantara, termasuk di dalamnya regulasi dan juga landasan hukum yang akan digunakan dalam operasional Danantara itu sendiri. Jadi saya kira hal tersebut yang kemudian perlu dipertegas, diperjelas dulu oleh pemerintah, karena sekali lagi kalau kita bicara regulasi ini yang juga akan ikut menentukan minat investor ya. Semakin tidak jelas regulasinya dan apakah kemudian rumit dan bertele-tele, ini akan memudarkan minat investor untuk berinvestasi, termasuk ke Danantara itu sendiri. Jadi masih ada pertanyaan tanda tanya besar ya terkait regulasi dan juga landasan hukum yang akan digunakan oleh Danantara, termasuk di dalamnya dalam proses pengawasan. Selain itu, Danantara juga belum secara spesifik gitu ya menyatakan akan berinvestasi ke sektor apa saja, apakah langsung ke sektor infrastruktur atau misalnya ke sektor-sektor yang sifatnya memang punya dampak yang relatif lebih kecil terlebih dahulu. Nah, pernyataan ini menjadi penting karena nantinya investor akan mengukur bagaimana perkembangan sektor yang akan didanai oleh Danantara. Apakah sektor tersebut juga sejalan dengan minat investor. Jadi saya kira memang dalam jangka panjang masih akan ada tanda tanya besar gitu ya terkait bagaimana Danantara dapat bisa memberikan iklim menambah ya positif dari iklim investasi di Indonesia saat ini, karena beberapa ketentuan regulasi dan juga peraturan itu saya kira masih menunggu ya, jadi sekarang masih diproses. Dan sebenarnya ini juga menjadi semacam kritik juga, karena umumnya ketika suatu lembaga muncul, itu dari sisi regulasi dan ketentuan itu seharusnya sudah ada terlebih dahulu, baru lembaganya muncul gitu ya. Tapi Danantara ini saya kira melewatkan fase itu, karena ketika sudah diluncurkan, beberapa pertanyaan terkait regulasinya itu masih terjadi. Jadi saya kira ini yang juga akan ikut menentukan ke depan gitu ya bagaimana pengelolaan Danantara dan akan menentukan minat investasi di Indonesia secara umum. Baik, Mas Yusuf sendiri melihat apa yang Mas Yusuf cermati terkait regulasi tersebut? Belum adanya regulasi, tapi sudah diketok palu bahwasannya ada satu lembaga yang akan membawahi atau menaungi beberapa perusahaan milik negara. Iya, misalnya proses pengawasannya nanti ya, apakah akan dilakukan secara reguler atau berapa bulan sekali, itu kan seharusnya sudah clear. Nah, tetapi yang kita lihat sekarang, setidaknya dokumen yang publik yang tersedia itu belum sampai ke sana gitu. Nah, padahal kan ini menjadi penting karena masyarakat secara umum juga mengukur gitu ya bagaimana proses pengawasan dan transparansi di Danantara itu sendiri. Yeah. Nah, sekarang kalau seandainya proses pengawasannya saja belum jelas, ini yang menurut saya menjadi titik kritis ya, atau titik kritik yang perlu disampaikan dari pembentukan Danantara. Jadi seharusnya itu difinalkan terlebih dahulu, baru kemudian kita bicara tentang operasional Danantara untuk misalnya katakan investasi, untuk menarik investasi, menarik investor gitu ya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% misalnya, hal-hal seperti itu yang baru kita diskusikan setelah
proses regulasi pengawasannya sudah firm terlebih dahulu. Terakhir, Mas Yusuf, Pak Yusuf, harapan Anda terkait adanya kelembagaan Danantara yang akan bertujuan begitu ya untuk meningkatkan ekonomi Indonesia 8%. Apakah target ini menjadi target impian atau malah Danantara akan menjadi stimulan begitu, akan menstimulus ekonomi Indonesia dengan pola yang tadi Anda sebutkan? Ya, kalau belajar dari pengalaman negara-negara lain dengan lembaga yang sejenis, memang lembaga super holding dan juga sovereign wealth fund yang ada di Danantara ini menjadi salah satu instrumen untuk dorong pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, sekarang tinggal bagaimana organisasi dari Danantara itu sendiri memastikan proses seperti pengawasan, kemudian juga nanti pemilihan instrumen investasi itu dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama, termasuk di dalam prinsip good corporate governance gitu ya. Dan hal-hal seperti ini yang akan menentukan apakah dalam jangka panjang terutama Danantara ini bisa mensupport target-target pembangunan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nantinya, termasuk di dalamnya target pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi secara konseptual memang Danantara itu bisa menjadi salah satu pilar dalam proses pembangunan. Tetapi kalau kita bicara bagaimana implementasi operasionalnya, saya kira manajemen perlu atau masih membutuhkan pekerjaan rumah ya, terutama dalam memastikan proses pengawasan regulasi dan juga pemilihan instrumen investasi agar Danantara ini bisa optimal di jangka panjang. Baik, ada potensi jika dikelola dengan baik begitu ya, pertumbuhan ekonomi 8%, tapi juga perlu instrumen pengawasan yang ketat karena ini tidak main-main. Ini ada anggaran dana yang dialihkan dari beberapa perusahaan, kementerian juga, efisiensi yang dilimpahkan ke sana. Jadi harus ada pengelolaan yang baik. Terima kasih Pak Yusuf telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mas Akbar. Usai jeda saya akan mengajak Anda melihat kreativitas warga berdaya di tengah ekonomi yang tidak pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.